Mama tuh nelpon. Dia bilang dia butuh duit waktu itu, antara adik saya sakit dan ada kebutuhan lain, pokoknya dia butuh lah intinya. Di situ saya kayak, wah ini saya gimana ya kalau saya kasih ke mama, sayanya gimana ya besok hidupnya ya gitu-gitu. Tapi kalau buat saya mama gimana ya, kan dia cuma punya saya gitu-gitu. Saya kirim ke mama 500 ribunya. semuanya. Di situ saya cuma punya iman kayak makan besok makan gitu. Wow. Itu saya lagi ngetik di M-Banking, saya baru masukin nominalnya. Saya dihubungi kerjaan yang uangnya berkali-kali lipat dari 500 itu. Come on. Nangis saya waktu itu. Ini mah Tuhan ini. Itu bukan, nggak ada, ini bukan rencana manusia, ini Tuhan banget. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Tapi kalau dari Priska sendiri kayak yang tadinya anggap aja tadi ketika mogok bikin tanda salib gitu ya, sampai akhirnya balik lagi bikin tanda salib, itu berapa lama dan apa yang nge-trigger akhirnya bikin tanda salib lagi? Biasanya tetap ada perasaan bersalah dan ini benar nggak sih Pris gitu. Pasti ada rasa itu, kayak bukan yang benar-benar saya tuh apa ya, sebulat itu tekadnya untuk kayak enggak mau ngobrol, enggak. Tapi dalam hati tuh kayak, lu bener Pris kayak gitu, Pris nggak takut Pris, gitu-gitu masih ada kayak gitunya. Jadi perang sendiri di saat ya kalau udah kelamaan, misalkan udah sebulan 2 bulan ngerasa kayak udah Pris ini kejauhan, ayo sana lagi ngobrol lagi gitu-gitu. Ya diri saya sendiri. Kadang nggak ada trigger, nggak ada apa, saya sendiri kayak habis perang sendiri sama diri, ya udah datang lagi, berdoa lagi, Tuhan maaf ya kemarin gini, maaf ya Tuhan kedepannya temani lagi ya gini udah. Nanti kalau marah, kesel banget itu. Tapi ya pendewasaan kali ya, kesini-sini apapun itu yang Tuhan kasih ya udah, saya kayak nggak yang marah seperti dulu lagi. Kayak saya tahu ini pasti ada alasannya, ini pasti kenapa. Kayak kemarin saya habis happy banget 16 September itu seharian saya happy gitu kan, seharian ada kegiatan yang bikin saya happy banget. Pulang tuh saya justru takut. Saya langsung minta ke Tuhan, Tuhan biasanya kalau saya lagi happy gini besoknya udah enggak nih. Jadi tolong banget please, saya bilang kalau mau dikasih yang enggak pun jangan yang beda banget ya sama hari ini gitu loh. Saya udah capek kayak turun naiknya gini. Kayak gitu. Sekarang mintanya gitu-gitu aja. Enggak yang minta Tuhan kasih saya ini, saya maunya gini-gini, enggak. Kalau hari ini happy please besok jangan dibuat sedih banget gitu. Gitu doang. Hari ini sedih, Tuhan tolong kuatkan aja deh. Besok pasti ada kan yang bikin bahagia gitu. Saya udah enggak banyak minta atau apapun lagi. Ngobrol aja, sharing aja habis ngapain gitu-gitu. Nah, saya rasa semua yang saya minta mungkin kejawab, tapi kadang-kadang kayak berapa tahun kemudian gitu loh baru kejadian. Kadang saya minta, saya mau keluar dari masalah ini secepatnya, enggak, dibiarin aja. Jadi saya sudah takut berencana, saya takut minta yang aneh-aneh, ekspektasi udah saya nggak mau. Kenapa ya? Kira-kira baru dijawabnya lama banget. Ya kalau bijaknya sih mungkin siapnya saat itu gitu kan. Mungkin kalau Tuhan kasih ini berapa tahun lalu kau nggak siap gitu kan, mungkin gitu. Tapi ya kalau nggak bijaknya ya nggak tahu, Tuhan lagi suka aja ngejailin lu. Saya tuh selalu bilang Tuhan itu suka bercanda, makanya di materi saya tuh banyak banget saya tuh kayak seolah-olah ngobrol sama Tuhan, terus saya ceritakan ke orang obrolan kita tuh apa gitu, sebercanda itu Tuhan sama saya gitu-gitu. Karena menurut saya dia tuh suka bercanda, dia tuh jahil aja, tapi jahilnya tuh kayak levelnya tuh jahil banget gitu loh, sampai saya tuh sakit, saya tuh nangis gitu-gitu deh, sampai kayak ntar baru gue kasih tahu kalau ini prank gitu loh. saya tuh ngerasa jadi kayak gitu, pribadi Tuhan di saya tuh jadi kayak gitu yang saya lihat. Tapi itu beda banget dengan bayangan orang Katolik kali ya, pada umumnya. Iya mungkin. Sebagian orang mungkin ngerasa Tuhan seserius itu atau apa harus dipuja dan disembah yang gimana-gimana. Ya saya iya juga sih, maksudnya saya pasti memuja dia, orang dia Maha Pencipta. Tapi ada di sisi lain saya ngerasa kayak Tuhan tidak sejahat Tuhan di perjanjian lama deh, yang tiba-tiba nurunin air bah, tiba-tiba ngebakar Sodom Gomora gitu-gitu. Kayaknya ya kesini-sini mungkin dia lebih, ya coba uji aja gitu kan. Orang tua kita juga kadang kayak gitu, kalau kita bikin salah nggak dikasih makan gitu sehari, kayak udah kamu nggak boleh makan, atau kamu nggak boleh makan gula selama seminggu gitu kan. Kayak mungkin itu yang Tuhan lakukan, hanya dengan versinya dia aja. Makanya saya sama Tuhan kayak kalau ditanya hubungannya ya putus nyambung sering. Cuman kesini puji Tuhan lebih banyak nyambungnya gitu. Karena saya lebih tidak memaksa seperti dulu. Lebih tidak bertanya-tanya kayak kenapa begini Tuhan, kenapa saya, kenapa enggak. Sekarang kayak
oh gini lagi ya, udah besok jangan ya gitu. Jadi gitu, lebih lunak aja sayanya. Pris, sekarang nih kalau misalnya lu ngeliat gitu ya, tadi kan kita udah nanya kayak lu ngeliat Tuhan tuh seperti apa, tapi Tuhan ngeliat Priska itu seperti apa? Pernah nanya nggak? Gak ada yang nanya. Tuhan ngeliat Priska, kalau misalnya nih, gue ketemu sama Yesus gitu ya, atau ya gue nanya, Tuhan Yesus, Priska itu di mata Tuhan tuh seperti apa sih? Kira-kira dia bakal jawab apa? Kayaknya aku akan pakai POV aku yang selama ini aku imajinasikan. Aku bilang imajinasi, kata-kataku beriman sambil berimajinasi. Ya. Ya, saya selalu berimajinasi gitu kayak itu. Karena saya hanya memandang Tuhan dengan segitu slownya dia kepada saya, kayak kita duduk ngobrol dan dia bisa ngejalin saya kapan aja. Ya Tuhan ngelihat saya juga sebagai anak kecil yang harus dijailin karena dia gampang emosi gitu-gitu loh. Kita kan lebih suka ngejalin anak-anak yang dia ngerespon kan, daripada anak yang diam doang taat gitu-gitu. Kita tidak akan menjali anak itu kan. Kayak dia diam, dia nurut, dia apa, kita akan diam juga kan ngelihat anak kayak gitu. Kalau aku mungkin karena akunya jail juga kali. Jadi ya udah Tuhan ngelihat aku seperti itu. Kayak gini lu hari ini, ya udah nih gitu. Jadi kayak ya makanya saya bilang saya lebih dewasa ke sini-sininya karena saya rasa tidak semua yang saya lakukan benar juga sih di mata Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau harus menghadapi sesuatu yang tidak bikin bahagia, ya kemarin juga kok tidak melakukan sesuatu yang bikin Tuhan bahagia gitu. Kayak gitu. Tapi Pris, Tuhan tuh jadi kalau misalnya di mata Priska tuh kayaknya suka iseng juga gitu, ngeprank Tapi Priska. sangat-sangat penuh kasih. Karena saya rasa kayaknya nggak akan kuat saya sampai di titik ini kalau nggak karena kepedulian Tuhan gitu loh. Iya. Ya. Ada hal-hal yang menurut saya kayak, wow ini kerjanya ini nggak bisa, udah nggak normal nih kalau mau dilihat detailnya segimana pun ini bukan kerjaan manusia ini gitu. Wow. Contohnya pernah ada momen di mana waktu itu duit tinggal 500. Rupiah. Iya, ya enggak bukan dong. Ribu dong. 500.000 di mana itu pandemi. Saya belum bayar kos waktu itu, belum buat makan dan lain-lain. Saya belum ada job yang kayak ini nggak ada gantinya nih, nggak ada tambahan, nggak ada pemasukan lagi, cuman itu doang tuh satu-satunya harapan saya. Terus mama tuh nelpon, dia bilang dia butuh duit waktu itu antara adik saya sakit dan ada kebutuhan lain, pokoknya dia butuh lah intinya. Di situ saya kayak, wah ini saya gimana ya kalau saya kasih ke mama, sayanya gimana ya besok hidupnya ya gitu-gitu. Tapi kalau buat saya mama gimana ya, kan dia cuma punya saya gitu-gitu. Saya kirim ke mama 500.000-nya semuanya. Di situ saya cuma punya iman kayak makan besok makan gitu. Wow. Itu saya lagi ngetik di M-Banking, saya baru masukin nominalnya. Saya dihubungi kerjaan yang uangnya berkali-kali lipat dari 500 itu. Come on. Nangis saya waktu itu kayak, ini mah Tuhan ini. Itu bukan, nggak ada, ini bukan rencana manusia, ini Tuhan banget ini. Ya. Iya kan saya nggak punya, udah yang kayak nggak tahu ini mau ngapain gitu kan. Cuman itu satu-satunya dan saya lagi M-Banking, bahkan belum kekirim ke mama. Ya, tapi di hati emang udah memutuskan untuk mengirim semuanya. Saya kayak, Pak besok mah pasti makan, saya pasti ada lah. Gitu. Tuhan gak akan pernah mengizinkan kalau misalnya Priska akan kelaparan gitu. Iya. Dan itu langsung saat itu juga masuk kerjaan yang fee-nya berkali-kali lipat dari 500.000. Gila. Wah ini kalau nggak Tuhan apalagi sih. Ya. Dan Priska sendiri banyak momen-momen seperti itu. Iya. Ya. Banyak yang kayaknya iya deh ini Tuhan nih, kayak cara kerja Tuhan deh ini, nggak mungkin rasanya, banyak kayak gitu. Cuman yang paling saya ingat itu karena itu ada hubungannya sama saya harus memilih antara saya dan mama saya gitu. Wow. Jadi saya ingat banget. Sekarang nih jadi kayak Priska sendiri tuh udah ngerasa aman, sejahtera gitu hidupnya, atau masih ada pergumulan lain? Aman-aman banget tidak. Saya masih kadang-kadang khawatir hari esok gimana. Yang walaupun itu katanya kita mematahkan iman seperti itu kan, kalau teorinya kayak gitu. Tapi ya dalam prakteknya saya belum, kayaknya iman saya masih, wah
kayaknya masih bayang-bayang doang. belum ada besarannya seperti apa gitu. Jadi kayak kekhawatiran untuk hari esok masih ada. Kadang-kadang kayak aduh ini gimana ya nanti, ini cukup nggak ya nanti, itu masih ada gitu. Untuk sampai di tahap yang saya benar-benar nggak memikirkan apa-apa lagi itu belum sih, saya belum. Saya masih yang harus kerja keras setiap harinya untuk bisa memenuhi segala sesuatu kalau dari sisi finansial ya. Kalau sisanya saya tuh cukup bersyukur. Kayaknya pandemi tuh ngerubah juga banyak orang ya. Jadi kayak kita punya waktu kosong, di mana waktu itu pas pandemi itu berasa banget kita nggak ke gereja, ternyata kita bisa kangen ya. Gitu loh. Sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi kayak nggak ke gereja seminggu sekali gitu tuh masih oke-oke aja gitu. Pas pandemi kita benar-benar dilarang nggak ke gereja, itu berasa banget kosongnya kan. Nah di situ saya mulai cari Tuhan tuh, pandemi. Jadi saya ikut komunitas-komunitas anak-anak muda yang biasanya mereka bikin Zoom meeting gitu-gitu. Wow. Demi saya tuh tidak terlalu jauh. Kita ikut misah di online itu kan gak ada rasa apa-apanya, beneran kayak saya ini apa ini, kita gak terima tubuh Kristus tapi di situ suruh bacain doa segala sesuatu, nggak masuk sih di hati saya. Saya mencari segala sesuatu untuk menggantikan itu yang kosong itu. Wow. Saya belajar lagi baca Alkitab gitu-gitu yang tadinya nggak nyentuh kayak gitu-gitu. Nah di situ ternyata sejalan dengan itu tuh mulai terpupuk gitu loh, mulai kuat dalam yang tadinya marah-marah mulu, kalau ada masalah sama Tuhan marah aja gitu doanya isinya, mulai kayak memaklumi oh ini kenapa terjadi kayak gini, mungkin saya kayak gini, bisa ngelihat segala sesuatu tuh dari banyak sudut pandang, nggak cuma satu, nggak saya benar tapi Tuhan yang jahatin saya, nggak kayak gitu lagi. Jadi kayak oh mungkin saya kayak gini kemarin, oh mungkin saya ada ini, jadi Tuhan gini, jadi banyak kemungkinan yang saya bikin sendiri, dan itu bikin tenang karena kalau satu kemungkinan ini nggak benar, mungkin kemungkinan lain benar gitu. Jadi saya punya cadangan-cadangan pemikiran yang nggak cuma satu yang dan itu negatif mulu, enggak. Tapi benar sih kehadiran Tuhan itu kalau saya sih tidak terduga, kayak tiba-tiba tuh kayak kemarin habis mungkin merasa bersalah, kali ini salah satu saya cocokologi aja, merasa bersalah tidak datang ikutan misa akbar sama Paus. Saya balik dari Jogja di mobil tuh saya kayak kenapa saya kangen banget gereja ya, rasanya kayak gitu. Wah ini kangen banget nih, saya sampai keceplosan dari mulut saya gitu kan. Wow. Terus teman-temannya kayak wah jarang tahu zaman sekarang kita bisa ngerasain hal kayak gitu. Teman saya bilang kayak gitu, saya kayak ya nggak tahu ini kenapa, antara itu saya merasa bersalah karena tidak ikutan misa akbar atau beneran saya lagi kangen banget atau kayak gimana, saya nggak tahu. Tapi kadang gitu kehadiran Tuhan tuh ya tanpa saya rencanakan atau saya kayak sebentar malam saya mau berdoa lah gitu-gitu, nggak setiba-tiba itu aja, lagi jalan lagi apa tiba-tiba kok kangen ya pengen doa ya gitu, setiba-tiba itu.